Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran. Anggota kelompok kami ada Anya, Betty, Devina, Diva, Fitri, Kansa, Muhammad Nikolas, Putri, Citra, dan Sania. Berikut adalah poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Baik, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam arti sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait landasan perencanaan pembelajaran. Landasan pengembangan perencanaan pembelajaran setidak-tidaknya berdasarkan kriteria. Yang pertama, arah perencanaan pembelajaran itu sendiri dilandaskan pada sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebenaran atau kebaikan. Yang kedua, materi yang menjadi isi perencanaan pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat yang bersifat dinamis sebagai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, proses pembelajaran memperhatikan prinsip psikologis, baik teori maupun perkembangan individu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip perencanaan pembelajaran yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. Yang dimaksud yaitu sumber dari sumber pembelajaran. Kemudian organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekolah. Jadi harus sesuai dengan kondisi siswa-siswa yang akan diberi pembelajaran. Kemudian guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu faktor manusia selaku anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada keterbatasan sehingga ada kemungkinan adanya kekurangan materi sehingga membutuhkan beberapa tambahan untuk menunjang proses pembelajaran. Baik, selanjutnya untuk unsur yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada guru, kedua siswa, ketiga kurikulum, keempat perencanaan, kelima pendekatan, kelima media, keenam lingkungan, yang ketujuh sumber atau bahan ajar, dan yang terakhir evaluasi hasil belajar. Pada slide tujuan dan konsep perencanaan pembelajaran abad 21. Untuk tujuannya itu menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan, dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, serta membelajarkan siswa sesuai dengan program. Lalu untuk konsepnya, pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, serta berkolaborasi. Fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa poin, lalu saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Poin pertama ini berfokus pada pentingnya menyediakan pandangan yang jelas kepada guru tentang tujuan dari sistem pendidikan dan bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan. Hal ini membantu guru memahami konteks dan relevansi dari kurikulum yang mereka ajarkan, sehingga mereka dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Poin yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Poin kedua, menekankan pentingnya guru memahami peran mereka dalam membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Dengan memahami bagaimana kontribusi pembelajaran yang mereka fasilitasi berdampak pada pencapaian tujuan, guru dapat lebih fokus dan efektif dalam metode pengajaran yang mereka gunakan. Poin yang ketiga,
menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Poin ketiga ini mencakup aspek keyakinan guru terhadap metode pengajaran yang mereka gunakan dan nilai-nilai yang disampaikan kepada siswa. Guru yang percaya pada efektivitas metode mereka akan lebih termotivasi dan efektif dalam mengajar, sehingga siswa pun akan merasakan manfaatnya. Poin yang keempat, kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Poin ini menggambarkan pentingnya pendekatan eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan dalam pengajaran. Guru perlu terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian metode pembelajaran mereka. Dengan mencoba dan belajar dari hasil metode pembelajaran mereka yang sebelumnya, guru dapat lebih baik memahami kebutuhan dan minat siswa, serta memotivasi mereka untuk belajar. Poin yang kelima, mengurangi kekurangan dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Poin kelima ini memfokuskan pentingnya organisasi yang efisien dalam pengajaran. Guru perlu memiliki perencanaan yang baik, kurikulum yang terstruktur, dan metode pengajaran yang sesuai dengan konteks siswa dan materi pembelajaran. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi potensi kekurangan dalam pembelajaran. Poin yang terakhir yaitu membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan materi yang up to date kepada siswa. Poin terakhir ini menekankan betapa pentingnya guru menjaga semangat dan motivasi mereka dalam mengajar. Guru yang antusias cenderung lebih berhasil dalam menyampaikan materi yang relevan dan up to date kepada siswa. Hal ini penting dalam menjaga pembelajaran tetap relevan dan menarik bagi siswa. Tahap perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alat pembelajaran. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Kemudian, mengembangkan modul ajar. Nomor 4, penyelesaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku anak didik serta mampu menerjemahkan ke situasi real. Yang kedua, memiliki sikap yang tepat terhadap diri sendiri, sekolah, peserta didik, teman sejawat, dan mata pelajaran yang dibina. Yang ketiga, menguasai mata pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, memiliki keterampilan teknis dalam mengajar, yakni keterampilan merencanakan pelajaran, bertanya, menggunakan strategi, pendekatan metode, dan teknik dalam mengajar, mengelola kelas, memotivasi peserta didik, dan menilai pencapaian keberhasilan peserta didik. Syarat perencanaan pembelajaran. Syarat perencanaan pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan atau syarat seorang perancang pembelajaran, yaitu 1. Memiliki kemampuan analitik, yang kedua memiliki kemampuan pengembangan, dan yang ketiga memiliki kemampuan pengukuran. Oke, selanjutnya tentang silabus. Nah, silabus itu apa sih? Silabus merupakan penjabaran standar, kompetensi, dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Nah, prinsip pengembangan silabus adalah sebagai ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Untuk komponen silabus, yang pertama ada identifikasi, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima pengalaman belajar, yang keenam indikator, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang terakhir sumber atau bahan alat. Nah, langkah-langkah untuk penyusunan silabus, yang pertama, mengisi kolom identifikasi, yang kedua, mengkaji dan menentukan standar kompetensi, yang ketiga, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, yang keempat, mengidentifikasi materi pokok, yang kelima, mengembangkan pengalaman belajar,
Yang keenam, merumuskan indikator. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Dan yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Nah, untuk keperluan pembuatan silabus sebenarnya harus memulai tahapan sebelumnya. Tahapan tersebut adalah memetakan kompetensi, membuat pekan efektif, ada program tahunan atau prota, dan program semester atau promes dan silabus. Nah, ini ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP itu atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, kompeten RPP yang pertama ada identitas RPP. Nah, identitas RPP ini terbagi dalam berbagai. Yang pertama yaitu ada satuan pendidikan, ada kelas, ada semester, tema, subtema, pembelajaran, ada mata pelajaran, jumlah pertemuan. Nah, yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu suatu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan dasar. Nah, yang keenam ada materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis di dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan ada metode pembelajaran yang digunakan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap pelajaran. Yang kesembilan, ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang B, kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang C ada penutup. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Nah, yang ke-10, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini suatu prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang ke-11 ada sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih kita perlu untuk melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan khususnya di Indonesia. Yang kedua, karena perencanaan pembelajaran akan dirancang dengan pendekatan sistem. Yang ketiga adalah mengacu atau mengarahkan bagaimana sih siswa ini dalam belajar. Dan yang keempat, mengarahkan siswa pada kemudahan belajar. Yang kelima, melibatkan variabel pembelajaran seperti variabel kondusi yang di dalamnya terdapat tujuan, sistem mata pelajaran, dan siswa.
Variabel yang kedua adalah metode pembelajaran. Variabel ketiga adalah hasil belajar. Dan yang terakhir, alasan mengapa sih kita perlu untuk melakukan perencanaan pembelajaran adalah penetapan atau menetapkan metode dengan prinsip. Karena tidak ada metode paling unggul untuk semua kondisi. Dan yang kedua, karena dengan metode yang berbeda akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah kondisi pembelajaran siswa memiliki pengaruh yang konsisten dan besar pada hasil belajar. Perencanaan pembelajaran memiliki peran sentral dalam pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Perencanaan pembelajaran memberikan bantuan kepada para guru dalam merancang ulang kegiatan pembelajaran mereka. Ini memungkinkan pembelajaran untuk lebih relevan dengan kebutuhan zaman, yang pada gilirannya akan menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi berbagai tantangan yang ada. Salah satu aspek kunci dari pembelajaran abad ke-21 adalah pergeseran peran guru dari model pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi model pembelajaran yang lebih fokus pada peserta didik. Pembelajaran abad ke-21 dapat diartikan sebagai pembelajaran yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan abad ke-21 yang sering disebut sebagai 4C, yaitu communication, kemampuan berkomunikasi, collaboration, berkolaborasi, critical thinking, dan problem solving, serta kreatif dan inovatif. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.